Bapa yang di surga, aku datang kepadamu sekarang memikirkan rumahku. Bukan hanya tempat dinding dan perabot, tapi tempat keluargaku hidup, di mana kami tertawa, bercakap-cakap, dan juga di mana terkadang kekhawatiran masuk. Aku memandang setiap sudut dan meminta kepadamu, penuhi tempat ini dengan kehadiran nyatamu. Aku melihat pondasi rumahku pada apa yang telah kami bangun bersama sampai di sini. Kunjungi kembali Tuhan kenangan-kenangan indah. Sembuhkan ingatan yang menyakitkan. Jadilah Engkau perekat di antara kami, cukup kuat untuk menahan badai dan cukup fleksibel untuk tidak retak oleh tekanan sehari-hari. Tuhan, kuatkanlah tanganku untuk bekerja. Berkati usaha jujur setiap orang yang keluar dari sini untuk mencari nafkah. Kiranya kelelahan kerja tidak menjadi beban yang kami tumpahkan di rumah, melainkan persembahan yang kami bawa. Karena mengetahui itu berasal darimu. Lindungi pikiran mereka yang tinggal di sini. Ada begitu banyak pikiran yang mengetuk pintu. Ketakutan akan hari esok, kecemasan akan tagihan, perbandingan dengan hidup orang lain. Aku memohon kepadamu, pasanglah penjaga pada pikiran kami, agar kami menangkap setiap gagasan dan menyerahkannya kepadamu, memilih untuk memikirkan hal-hal yang murni dan baik. Aku berseru memohon hikmat untuk keputusan-keputusan, mulai dari apa yang dibeli di pasar hingga pilihan-pilihan besar yang mengubah arah keluarga. Agar rumah kami tidak diperintah oleh dorongan hati atau tekanan dunia, melainkan oleh arahan-Mu yang tenang dan aman, yang Engkau berikan kepada mereka yang mencari-Mu. Bapa, tumbuhkan kesabaran di antara kami. Kesabaran untuk mendengarkan orang lain sampai selesai, untuk menunggu waktu penyembuhan, untuk menantikan dengan iman jawaban-Mu. Kiranya ketergesaan dan kejengkelan tidak menemukan tanah subur di hati kami. Ajarlah kami untuk menantikan Engkau bersama-sama. Peliharalah kesehatan tubuh kami. Rumah ini menaungi tubuh yang bisa lelah, yang bisa sakit, yang merasakan nyeri. Kami memohon kekuatan bagi mereka. Kiranya makanan menguatkan kami, tidur memulihkan kami, dan tangan-Mu membawa kesegaran di mana ada kelemahan. Jadilah dokter kami yang setia. Bukalah tangan kami untuk kemurahan hati, agar rumah ini tidak menjadi istana tertutup, melainkan tempat dengan pintu terbuka untuk memberkati, agar kami tahu berbagi roti, waktu, dan kata-kata penghiburan. Kiranya aliran berkat masuk dan keluar dari sini, karena dengan memberilah kita menerima. Jagalah hubungan kami satu sama lain, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara. Kiranya rasa hormat menjadi hukum kami, kepedulian menjadi bahasa kami, dan pengampunan menjadi kebiasaan kami yang paling konstan. Jangan biarkan kesombongan bersarang di kamar manapun. Bapa, dalam keheningan malam, ketika kekhawatiran berbisik lebih keras, jadilah Engkau lagu kami. Ingatkan kami pada janji-Mu, pada momen di mana Engkau setia. Penuhi keheningan rumah dengan kepastian kehadiran-Mu, agar tidak ada yang merasa sendirian. Siapkan kami untuk kehilangan yang dibawa oleh hidup, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami menangis bersama, tapi menangis dengan harapan, di mana rasa sakit dibagikan dan tidak disembunyikan, di mana iman akan kebangkitan menjadi tanah kokoh yang mencegah keputusasaan masuk. Berkati proyek yang lahir di sini,
kursus yang ingin diambil seseorang, bisnis kecil yang ingin dimulai, mimpi sederhana untuk merenovasi sudut ruangan. Berikan kami keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk melanjutkan, dan kasih karunia untuk mempercayakan hasilnya ke dalam tangan-Mu. Lindungi rumah kami dari serangan tak kasat mata, dari berita yang mengganggu, dari gosip yang kami coba untuk tidak dengar, dari gagasan yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang membombardir kami melalui layar. Berikan kami kepekaan untuk menyaring apa yang masuk dan keberanian untuk mematikan apa yang membawa dampak buruk. Jadikan meja kami sebuah altar, di mana kami tidak hanya memuaskan lapar tubuh, tapi menutrisi jiwa dengan percakapan yang tulus, di mana kami mengucap syukur atas roti sehari-hari, dan di mana kehadiran Kristus menjadi tamu kehormatan dalam setiap jamuan makan. Topanglah iman kaum muda, agar di tengah dunia yang meragukan segalanya, mereka menemukan di dalam rumah ini alasan yang kokoh untuk percaya kepadamu, agar teladan kami, meskipun tidak sempurna, menunjuk pada kasih-Mu yang sempurna dan tak tergoyahkan. Aku merasa, Tuhan, bahwa ada hal-hal yang mencoba mencuri kedamaian kami di dalam sini. Terkadang itu adalah kelelahan yang tidak kunjung hilang, perdebatan yang tidak beralasan, kesedihan yang menggantung di udara tanpa kami tahu dari mana asalnya. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus bahwa segala pengaruh yang tidak berasal dari-Mu harus keluar dari rumahku. Aku mengingat janji bahwa Engkau bersamaku. Bahkan ketika segalanya tampak gelap dan binar di mata orang-orang yang aku kasihi, tampaknya sedikit pudar, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau melihat kasih yang mendingin dan rasa sakit hati yang tumbuh. Dan hari ini aku berseru, datanglah membawa kesembuhan bagi hati-hati di dalam sini. Tuhan, rumah ini adalah wilayah-Mu. Dengan suaraku yang sederhana, aku mendeklarasikan bahwa gerbang kejahatan tertutup sekarang. Tidak ada kebohongan, tidak ada rencana kehancuran terhadap keluargaku yang diizinkan untuk tinggal. Darah Yesus Kristus menudungi setiap kami. Aku memegang firman-Mu yang berkata bahwa ketika Engkau berjalan di depan, segala kejahatan harus pergi. Berjalanlah di depan rumahku, Tuhan. Jadilah Engkau penjaga kami, pagar perlindungan kami. Kiranya cahaya-Mu masuk melalui jendela dan menerangi hingga sudut-sudut paling tersembunyi, membawa kejelasan dan harapan. Bapa, di saat kesalahpahaman, jadilah penengah kami. Pasanglah kendali pada lidah sebelum mengucapkan apa yang tidak seharusnya. Nyalakanlah cahaya pertobatan cepat dalam hati kami, agar kami tidak membiarkan matahari terbenam dengan amarah, tetapi memperbaiki arah selagi masih ada waktu. Berikan kami rasa cukup. Ajarlah kami untuk menemukan keindahan dalam apa yang kami miliki, merayakan hal yang sederhana, melihat penyediaan-Mu dalam hal-hal dasar, agar iri hati dan keinginan akan lebih tidak mencuri sukacita berkat yang kokoh dan nyata yang sudah ada di bawah atap ini. Buanglah segala roh penghukuman yang membisikkan bahwa kami tidak cukup baik, bahwa keluarga ini jauh dari ideal, bahwa kesalahan masa lalu menentukan masa depan. Kami mendeklarasikan bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Rumah ini adalah tempat kasih karunia yang dimulai kembali. Aku mematahkan dalam nama Yesus segala ikatan kebencian, segala luka lama yang telah berakar di antara kami. Hancurkan rantai-rantai itu, Bapa. Lepaskan pengampunan-Mu agar kami juga tahu mengampuni.
pulihkan senyum yang tulus, percakapan yang ringan, pelukan erat dan jujur. Bapa, lindungi tidur mereka yang tidur di sini. Jauhkan mimpi buruk, insomnia yang datang dari penderitaan. Kiranya setiap malam menjadi waktu istirahat yang sejati, di mana kami mengingat bahwa yang tidak tidur adalah Engkau, penjaga kami yang setia. Jagalah pintu masuk rumah kami, agar tidak ada orang dengan niat salah, tidak ada berita yang menghancurkan, tidak ada roh perselisihan yang boleh melintasi ambang pintu kami. Tetapkan malaikat-malaikatmu di sekeliling properti kami, seperti yang Engkau janjikan dalam firman-Mu. Lindungi percakapan kami, agar kata-kata yang diucapkan di meja, di sofa, di lorong-lorong adalah kata-kata kehidupan, semangat, kebenaran yang dibalut dengan kasih. Jangan biarkan kejengkelan mengambil alih dan mengucapkan hal-hal yang kemudian akan kami sesali. Tudungi jalan-jalan kami, mereka yang keluar untuk bekerja, untuk belajar, untuk tugas sehari-hari. Bawalah mereka kembali ke rumah dengan selamat dalam tubuh dan jiwa, agar jalanan dengan segala bahayanya tidak memiliki kuasa atas mereka yang menjadi milik-Mu. Bapa, perkuat ikatan di antara kami, agar rumah ini tidak hanya menjadi asrama, melainkan tempat perlindungan, tempat di mana kami tahu bahwa kami dikasihi, diterima, dan aman, agar TV, ponsel, kesibukan tidak mencuri tatapan mata, perhatian satu sama lain. Aku berseru demi kuasa yang membangkitkan kepada Tuhan yang melakukan hal mustahil. Jika ada sesuatu yang mati di dalam rumah ini, mimpi yang mati, sukacita yang mati, kepercayaan yang mati, aku memohon kepadamu, berikan hidup kembali, bawa napas baru, permulaan baru bagi kami. Aku berpegang pada kesetiaan-Mu. Bahkan ketika kesusahan datang dan kami jatuh, Engkau tidak bersalah. Engkau berada di sisi kami. Karena itu, hari ini aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan-Mu demi kami. Tidak tetangga yang jahat, tidak tagihan yang harus dibayar, tidak penyakit. Aku menudungi setiap benda di rumah ini dengan doa, makanan, pakaian, obat-obatan, agar semua yang masuk ke sini diberkati oleh-Mu, agar tidak ada yang digunakan sebagai alat untuk kejahatan atau untuk membawa penyakit. Kuduskanlah rumah ini Tuhan, agar rumah kami menjadi potongan kecil kerajaan-Mu di bumi. Tempat di mana doa dinaikkan, Alkitab dibaca, dan nama-Mu dipuji. Meskipun dengan cara sederhana, dengan suara kami yang gemetar. Bapa, jagalah secara khusus anak-anak dan orang tua. Lindungi kepolosan anak kecil dan berikan ketenangan bagi yang lanjut usia, agar semua orang di sini merasakan pemeliharaan khusus dari Tuhan untuk setiap fase kehidupan. Aku mendeklarasikan bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kami, agar tawa yang baik, yang membersihkan jiwa, kembali bergema di dinding-dinding ini, agar musik, tarian, perayaan kemenangan-kemenangan kecil menjadi hal biasa di sini lagi. Aku bangkit dalam iman dan memerintahkan segala roh ketakutan, penindasan, pendakwaan keluar sekarang. Oleh darah Yesus tidak ada tempat untukmu di sini. Rumah ini adalah milik Tuhan yang dibeli dengan harga mahal. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau mendengar doa ini. Terima kasih karena bahkan sebelum aku selesai, Engkau sudah bekerja. Terima kasih karena jaminan kemenangan tidak terletak pada kekuatanku, melainkan pada imanku, meskipun kecil, yang diletakkan padamu. Bapa, naikkan di atas atap kami panji damai sejahtera yang tak terlihat,
Biarlah semua yang melintasi pintu kami, teman, pekerja, bahkan anggota keluarga yang sulit, merasakan suasana yang berbeda. Kiranya iklim rohani rumah kami tidak ditentukan oleh masalah, melainkan oleh ketenangan-Mu yang melampaui segala akal dan yang bertindak sebagai penawar bagi jiwa-jiwa yang lelah. Tuhan, jagalah dengan perhatian khusus momen-momen peralihan, kepulangan ke rumah setelah hari yang sulit, pagi yang terburu-buru sebelum berangkat, waktu menidurkan anak-anak. Jadilah Engkau ketenangan di tengah kekacauan, kesabaran saat waktu mendesak, pelukan tenang di penghujung hari. Kiranya momen-momen ini tidak menjadi sumber gesekan, melainkan koneksi dan kasih karunia-Mu yang hadir. Aku memohon kepadamu perlindungan atas ikatan kasih kami, agar kasih di sini bukan perasaan yang bergantung pada hari, melainkan keputusan harian yang disiram oleh doa dan tindakan nyata. Jauhkan kami dari ketidakpedulian, penyakit diam-diam yang memisahkan hati dalam rumah yang sama. Jagalah nyala kepedulian dan ketertarikan yang tulus tetap menyala. Bapa, meteraikan telinga dan mata setiap orang di rumah ini terhadap segala bahasa kutuk, baik yang datang dari luar, dalam komentar orang lain, maupun yang dalam kelemahan mungkin ingin muncul di antara kami. Kiranya kata-kata kami selalu untuk membangun, tidak pernah untuk menghancurkan. Kiranya telinga kami terlatih untuk mendengar harapan dan mata kami untuk melihat kebaikan. Berikan kami, ya Tuhan, keberanian dalam kesederhanaan, agar kami lebih menghargai waktu bersama di sofa daripada harta benda apapun. Agar tekanan konsumsi untuk memiliki rumah yang sempurna tidak mencuri sukacita dari rumah yang nyaman dan nyata yang kami miliki. Ajarlah kami menemukan kekayaan sejati dalam kasih sayang dan kehadiran karunia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku menyerahkan di bawah penjagaan-Mu semua perangkat dan layar yang masuk ke sini, agar mereka menjadi alat untuk kebaikan, untuk koneksi yang benar dan untuk pembelajaran, dan tidak pernah menjadi sumber perselisihan, isolasi, atau godaan. Berikan kami hikmat untuk menetapkan batasan dan kerelaan untuk mematikannya dan berpaling satu sama lain tatap muka. Bapa, siapkan rumah ini menjadi tempat perlindungan bukan hanya bagi kami, tapi bagi-Mu, agar Roh Kudus-Mu merasa begitu nyaman di sini, begitu dihormati dan disambut, sehingga Ia menjadikan ini kediaman tetap. Agar prioritas kami adalah menyenangkan hati-Mu, hidup dengan cara yang membawa sukacita bagi-Mu. Karena jika Engkau ada di rumah, segala sesuatu yang lain akan menemukan tempatnya yang benar dan aman. Bapa, aku memohon kepadamu kasih karunia keramahan yang kudus, agar rumah kami bukan benteng yang terisolasi, melainkan pelabuhan aman bagi yang lelah. Agar kami memiliki mata untuk melihat yang kesepian dan hati untuk menawarkan, meskipun dengan kesederhanaan tempat di meja makan. Berkati setiap kunjungan, setiap percakapan di beranda, setiap cangkir kopi yang dibagi, agar melalui pintu kami yang terbuka, orang-orang merasakan sekilas pintu-Mu yang terbuka di surga. Tuhan, bangunlah pagar api rohani di sekeliling pikiran kami yang paling dalam. Ketika kecemasan tentang masa depan keluarga mencoba membangun skenario kemalangan, kiranya kebenaran-Mu membakar kebohongan-kebohongan itu. Ketika ingatan akan kegagalan masa lalu mencoba menuduh kami, kiranya darah Yesus menghapus suara itu, agar suasana mental di dalam rumah ini adalah iman,
bukan ketakutan, pengampunan, bukan rasa bersalah. Lindungi, ya Tuhan, keuangan dan pengelolaan kami. Berikan kami hikmat untuk menangani uang yang Engkau percayakan kepada kami, agar itu menjadi alat penopang dan berkat, dan tidak pernah menjadi sumber pertengkaran atau ambisi yang tak terkendali. Jauhkan kami dari keserakahan dan kekikiran, dan ajarlah kami untuk percaya pada penyediaan harian-Mu, bersyukur untuk yang pokok dan murah hati dengan yang lebih. Bapa, kuatkan jati diri setiap orang yang tinggal di sini, agar yang muda bertumbuh, yakin akan kasih tak bersyarat yang mengelilingi mereka, teguh melawan tekanan dunia, agar orang dewasa mengingat siapa mereka di dalam Engkau, di luar peran dan kelelahan mereka. Agar tidak ada seorang pun di rumah ini yang perlu bersembunyi atau memakai topeng, agar ini menjadi tempat di mana wajah asli dengan kelemahan dan karunia-Nya diterima dan dikasihi. Bapa, lindungi kami dari segala roh perpecahan dan gosip yang mencoba menyusup. Jika seseorang membawa kata-kata yang menabur perselisihan tentang anggota keluarga lain atau saudara seiman, berikan kami kepekaan untuk menolaknya dengan segera, agar rumah kami menjadi zona bebas fitnah, di mana lidah digunakan untuk melindungi reputasi orang lain dan membangun jembatan, tidak pernah untuk meruntuhkan dan memisahkan. Aku berterima kasih kepadamu atas kuasa doa, atas tempat aman ini, yaitu percakapan denganmu. Terima kasih karena Engkau mendengar, karena Engkau peduli dengan detail, karena Engkau membawa perubahan bahkan ketika kami tidak melihatnya. Keyakinan kami ada pada fakta bahwa Engkau hidup. Aku menguduskan masa depan rumah ini bagimu. Hari-hari yang akan datang, kejutan-kejutan, perjuangan, kemenangan. Tidak ada yang akan sampai kepada kami yang belum melewati tangan-Mu yang penuh kasih terlebih dahulu. Karena itu, kami beristirahat, bukan dalam ketiadaan masalah, tapi dalam kepastian kehadiran-Mu di dalamnya. Jadilah demikian, Tuhan Yesus. Kiranya rumah kami menjadi mercusuar yang tenang, benteng yang teduh, potongan surga di sini di bumi, hanya karena Engkau tinggal bersama kami. Dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa dan percaya. Aku menyerahkan rumah ini, setiap orang, setiap hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu yang terluka, agar kejahatan tidak memiliki kuasa permanen di sini, agar kasih karunia-Mu memerintah, damai-Mu berdiam, dan kasih-Mu menjadi hukum terkuat yang kami ikuti. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini menguatkan roh Anda untuk membangun rumah yang kokoh, jangan biarkan berkat berhenti di sini. Tekan tombol like dengan keyakinan. Klik itu lebih dari sekadar isyarat. Itu adalah penegasan bahwa Anda percaya pada Tuhan yang membangun rumah. Bagikan momen ini dengan seseorang yang membutuhkan kekuatan yang sama ini. Seorang kerabat, seorang teman yang sedang membangun rumahnya. Inisiatif Anda bisa menjadi dasar berkat dalam hidup mereka. Dan agar Anda tidak kehilangan penopang harian ini, tetaplah terhubung dengan saluran ini. Berlangganan dan aktifkan lonceng, agar setiap hari rumah Anda menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tinggallah dalam damai yang menjaga hati dan rumah,